kita baca doa. Baca dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Mas Yoga. Baik, saudara-saudara sekalian, ini kelas ini baru pertemuan ke-6 ya sekarang ya. Jadi sepertinya telat ya, kemarin kena libur lagi ya. Nah, mungkin saya perlu nambah waktu ya, kapan kira-kira ya bisa untuk ini kelas lah. Barangkali ada waktu selain hari ini bisa ketemu malam apa gitu atau pagi atau gimana? Mas Judan bisa di-arrange? Siapa? Ketemu apa, Mister? Gimana? Bisa nggak nambahin ini? Tambah waktu berarti. Kira-kira hari apa? Ada yang bisa nggak? Kalau untuk sementara hari Kamis kosong, Mister. Hari Kamis malam maksudnya? Ya, malam Jumat. Kalau hari Kamis ada kelas itu AP. Oh iya, kalau untuk kelas kita sendiri, kelas MPP kan udah selesai, jadi ada kemungkinan kosong. Hari apa itu? Ya, malam Jumat. Malam besok. Ada kelas AP, 5 AP. Saya nggak bisa kalau besok. Hari Kamis doang ya? Iya. Selebihnya ada yang 2 mata kuliah. Yang pagi nggak bisa ya kalau pagi? Kalau pagi sendiri kebanyakan bekerja juga, Mister. Iya, karyawan. Selasa nggak bisa ya? Selasa penuh ya? Selasa untuk sementara masih ada mata kuliah, Mister. Mungkin beberapa pertemuan lagi. Kalau mau tuker aja. Jadi ya Kamis online, Selasanya kita offline kalau mau sih. Selasa offline pagi maksudnya? Malam, Mister. Oh, malam. Iya, kalau pagi nggak bisa. Katanya ada mata kuliah hari Selasa. Iya, maksudnya ya ditukar. Jadi kan hari Kamis kan udah nggak ini kan ya. Kayaknya MPP tuh udah nggak ada. Karena kan kemarin ada UAS juga. Jadi kosong kan. Nah, jadi nanti mata kuliah yang hari Selasa itu dipindahin ke Kamis. Nah, nanti kita ini hari Selasa malam. Gitu. Malam, Mister. Tapi tergantung yang lain sih. Iya, ya kalau kami sih nggak bisa dirubah karena 5 AP itu apa? Kelas AP itu ada hari lagi dia juga sama. Nah, Kamis nggak bisa diganggu. Tapi kalau misalnya Kamis MPP udah selesai, gimana? Siapa yang dipindahin ke Selasa? Nah, gitu ya. Yang hari Selasanya itu yang mata kuliah apa dipindahin ke Kamis gitu maksudnya. Ya nanti bicarakan lagi deh. Jadi hari Selasa itu yang kosong, Mister. Jadi maksud saya hari Kamisnya gimana ya? Jadi kan Mister mau ngadain offline ya. Jadi nanti Mister offline-nya hari Selasa. Nah nanti mata kuliah yang hari Selasa dipindahin aja ke hari Kamis kayak gitu, Mister. Iya, maksudnya yang mindahinnya siapa sih itu ya? Yang mindahin. Mindahinnya saya nggak tahu tuh yang mindahin siapa. Kalau bisa dosennya dipindahin.
belum tentu mau mood. Hari Selasa juga kan ada 2 pelajaran kalau nggak salah ya, atau 1 doang sih. Hari Selasa kan Mister Kan ini saran Sunarni. doang. Bukannya gimana saran. Iya, Kan tadi gue benar juga itu. bilang kan tergantung yang lain. Kan Gue diem aja deh. Mister Sunarminnya emang boleh ya? Nanya dulu ya Mut ya. Ya Maksudnya nanya sama akademik deh, dicoba gitu. Itu ditanya Bilang kan aja tadi mau kan di kelas. bukannya main langsung pindahin aja. Iya benar Kan perlu persetujuan dari dosennya kan. Ya, dibicarakan aja kalau mau bersedia ya nggak mau apa. Ya, oke saya lanjut lagi dulu ya. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Selanjutnya melanjutkan materi sebelumnya. Kelas ini itu sudah sampai kepada kuartil ya. Di kuartil itu salah satu ukuran pemusatan ya. Ukuran pemusatan atau ukuran lokasi ya. Jadi lokasi atau tempat pembagi kelompok data ya, membagi kelompok data. Kita tahu kalau kuartil itu ada 3 ya, ada kuartil 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing kalau kuartil itu 4 ya, berarti membagi 4 bagian. Kalau dibagi 4 bagian, data atau kelompok data dibagi 4 bagian itu berarti 25%-an begitu ya. Jadi K1-nya membagi kelompok dalam 25%, K2-nya membagi dalam 50%, K3-nya 75% kelompok data ya. Nah itu sudah kita bahas. Kita lanjut ke desi ya, desil. Desil itu persepuluhan. Saya share dulu ya. Iya lo, pelnya nggak pernah dikasih. Udah amat dah. Nah, kita ke desil. Jadi desil ini mirip juga dengan kuartil ya. Cuman desil ini dibagi 10 bagian ya. Jadi sepersepuluhan. Dibagi 10. Ini angka pembaginya, pembatas yang dibatasin oleh angka yang terletak pada D1, yaitu 10% dari sejumlah data. Nah, itu dibatasi oleh D1. D1-nya akan kita cari ya. Kemudian D2, D3, D4 sampai D9 ya. D2, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9. Masing-masing kenaikannya 10-10 ya, karena 10 bagian. D1 10%, D2 20%, D9 90% ya. Nah, sama seperti kuartil juga di sini untuk mencari desil kita harus tahu letaknya di mana ya. Letak desil ini ada di mana? Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini data untuk yang tidak berkelompok atau belum dikelompokkan. Jadi letak D1 itu sebenarnya 1 dikali N plus 1 dibagi 10 ya. Nah gitu. Tapi kalau datanya berkelompok ini 1N per 10. Nah 1N per 10 ini sudah masuk ke dalam rumus ya. Rumus data berkelompok, nanti kita lihat ya rumusnya. Kemudian D2, D2 berarti di sini 2 dikali N plus 1 dibagi 10 ya. NN ini adalah jumlah data ya. Jadi jumlah data N ini berapa jumlah datanya sampai dengan D9 yang paling besar ya, yang 90%. D9 ini di sininya 9 dikali N plus 1 dibagi 10. Nah
Ini untuk data yang belum dikelompokkan ya. Kalau yang sebelah kanan ini lokasinya yang sudah dikelompokkan. Kemudian ini kalau kita gambarkan dengan kurva ya, yang namanya 10% itu pembagiannya akan seperti ini ya. Jadi di sini di antara 0 dan D2 ada D1. Ya. Ada D1 di sini. D1. Nah, ini yang disebut batas 10% ini ya. 10%, 20%, 30%, 50%, 40%, 50%, 50% sini ya, tengah-tengah. Nah, 50%. 50% itu D5. Ya. D5. D5 ini kalau kita samakan ya, itu sama dengan K2 sama dengan median ya, karena di tengah-tengah dia. Nah, jadi yang dari kiri ya, dari sini, dari batas ini D5 ke kiri ini adalah 50% jumlah datanya ya. Jadi sudah termasuk 50% dari jumlah data. Berarti di sini memang tengah-tengahnya di sini ya. Terus sampai dengan D9 di sini. D9 ini 90% ya. 90% berarti ke sini ke kiri ya. Jadi ini, nah ini 90% di sini. Ya sampai ke sini nih. Sampai ke batas ini. Nilai terbesarnya tentunya di sini ya. Nilai terbesarnya ada di garis ini. Nah, ini letak daripada desil ya. Nah, ini contoh untuk desil yang datanya belum dikelompokkan ya. Ini kalau belum dikelompokkan, menghitung desil adalah seperti ini ya. Apa yang dicari? Ya tentunya letaknya dulu desil ini di mana, yaitu misalnya D1 nih ya. D1. Ini datanya ada sejumlah 19 ya, total semuanya 19 perusahaan. Nah, D1 letaknya kalau menurut rumus ada di 1 plus 19 plus 1 ya. 19 ini ya, N ini 19 ya. 19 jumlah datanya 19. Jadi makanya di sini 1 ditambah 19 plus 1. Berarti 20. 20 dibagi 10 2. Nah, 2 ini adalah letak daripada data ya. Ini data ini harusnya diurut dulu ya. Dari kecil ke besar, dari 160 sampai dengan 875. Jadi diurut dulu. Diurutkan. Baru kita tahu urutannya ya, urutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 19 ya. Ini nomor 1 dan nomor 19 terus ke bawah ya, urutannya. Nah, menurut rumus D1 itu letaknya ada di urutan nomor 2, berarti di sini dia. Di urutan nomor 2 di United Tractor ya, PBK. Nah, berarti di sini D1 dia. Letak D1. Nah, di D1 ini nilainya adalah nilai D1 285 ya. 285 rupiah ya. Ini harga saham per lembar ya. Jadi United Tractor harga sahamnya 285 per lembar. Nah, ini adalah nilai D1 ya. Nah, nilai D1 ini berarti ini adalah nilai jumlah data sebanyak berapa? 10% ya. D1 kan 10%. Nah, nilai 285 ini adalah nilai terbesar di dalam data yang 10% ini ya. Jadi D1 ini D1 sama dengan 285 ya. Itu artinya bahwa 10% ya.
10% data nilai maksimalnya gitu ya. Nilai maksimalnya adalah berapa? 285. Ya. Jadi artinya D1 sampai 285 itu adalah bahwa nilai maksimal dari atau 10% dari data, dari kelompok data ini, nilai maksimalnya adalah 285. Ya. Kemudian D3 nih misalnya. D3 berapa coba? Nah, D3 tinggal masukin aja ke sini, rumus letaknya ada di 3 dikali 19 plus 1. Ya. 19 plus 1 kan 20, dikali 3 60 ya. 60 dibagi 10 6. Ya. 6. Berarti 6 ini adalah urutan nomor 6. D3 ini letaknya di urutan nomor 6 di mana? Di sini. Ya. Dan kos laboratoris, di sinilah letak daripada D2. D3 maksudnya ya. D3. Nah, ini D3. Berapa nilainya? Nilainya adalah 405. 405 per lembar. Ya. Nah, 405. Berarti D3 sama dengan 405. Ya. Apa maksudnya? Nah, tinggal ganti aja sini ya. Berarti D3 ini adalah sampai di sini jumlah datanya ada sebanyak 30% ya. 30%. Nah, berarti D3 405 artinya bahwa 30% dari seluruh data ini ya. 30% dari seluruh data ini nilai maksimalnya adalah 405. Gitu ya. Jadi D3 ini sebenarnya menentukan lokasi, menentukan jumlah data 30% dari kelompok data ya. Dari 19 data ini 6 datanya dikatakan 30%-nya gitu. 30% dari 19 ini ya 6. Nilai datanya terbesar adalah 405. Ya. 405. Tapi kalau kita ngelihat dari sini, dari 875 dari atas ya, berarti ke sini berapa? 70% ya, karena ini 30%, berarti ke atasnya 70%. Minimal datanya adalah 405. Ya. Yang minimal, berarti nilai minimal bisa dari atas disebutkan minimal, tapi karena D3 ini bisa dilihat dari bawah ya. Jadi seperti ini kesimpulannya, sama seperti D1 ini ya. Sama seperti D1, tinggal rubah saja ya. Kalau D3 berarti 30% ya, ini kan 10% karena D1. Berarti kalau D3 sama dengan 405, bahwa 30% data nilai maksimalnya adalah 405. Demikian juga yang D9. D9 ini berarti pembatas terakhir ya. D9 ini berarti dikalikan 9 dikalikan dengan 19 plus 1 ya. 20. 9 kali 20 180 ya. 9 kali 12 180 dibagi 10. 18. Berarti urutan ke-18. Ini timah TBK. Nah, ini adalah D9. Ya, D9. Timah TBK adalah urutan ke-18 sebagai D9 ya. Atau 90% dari data. Nah, ya, jadi datanya mulai dari 160 ini. Nah, ya, sampai ke sini. Sampai ke ini adalah 90% dari data. 90% dari data nilai terbesarnya adalah 700 ya. Jadi D9 ini
nilai terbesar daripada 90% data ya. 90% ya semua. D9. Kalau 100%-nya ya semuanya ya. Tapi nggak ada D10 ya. Yang ada D9. Yang membagi 10. Pembatasnya D9. Nah ini begitu ya. Untuk data yang belum dikelompokkan. Ya, kalau belum dikelompokkan, yang penting diurutkan dulu datanya dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil, kemudian dicari lokasinya. Ya. Lokasinya adalah seperti ini. Kalau kita sudah tahu lokasinya di mana, oh ternyata urutan nomor 2, oh ternyata urutan nomor 6. Nah kita sudah punya daftar, tinggal melihat kepada tabel ini. Ya. Oh kalau D4 misalnya, D4 berapa? Ya. D4 berapa? Masukkan dulu 4 ini ya. 4 berarti 4 dikali 20 dibagi 10 ya. Nah gitu. Nanti urutan keberapa tuh? 88 ya. Nah D4 ini D8 mana? Oh ini Jakarta International Hotel. Nilainya berapa? 450. Oh berarti D4 ini nilainya 450 ya. Kalau D4 artinya apa? 40% ya. Data nilai maksimalnya adalah 450 begitu ya. 40% karena D4 ya. D5 50%, D6 60%, D7 70% begitu ya. D8 80% sampai yang terakhir adalah D9. D9 90% dari data. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya bagaimana menghitung desil ya, untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, ini. Ya. Nah, ini desil ini mirip seperti dengan kuartil ya, hanya rumusnya sedikit berbeda ya, dibagi 10 tadi. Nah kalau kita copy ya, ini datanya kita menggunakan data yang sama ketika kita menghitung kuartil ya. Ini supaya kita bisa melihat perbedaan atau kesamaannya di mana. Kita copy ini. Rumusnya saja ya, datanya sudah ada. Copy. Nah ini rumus daripada desil ya, desil yang sudah dikelompokkan. Kita gunakan data yang sama, bagaimana mencari desil ya. Mister maaf, ada yang minta di ACC Mister. Lulu. Oh gitu. Mana lulunya? Belum masuk ya. Siapa namanya? Lulu Mister. Dulu. Belum ada. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti mudah-mudahan. Ini Lulu udah ada nih. Udah masuk ya? Ya, Mister. Terima kasih, Mister. Oke. Pasti ACC lagi ya. Ya, kita lanjut ya. Oh ini. Nah, kita akan melihat ini soalnya seperti ini. Kita akan menentukan
D1, D5, dan D9 ya. D1, D5, dan D9. Jadi dicari, hitung D1, D5, dan D9. Datanya sama dengan data yang lama, saya copy dulu datanya ya. Ini terbaik Nah, datanya ini. Janganlah lagi kau manik aku. Kita gunakan data yang lama ya. Ini maksud yang sebelah kiri ini adalah nomor urut ya. Nomor urutnya sama. Jadi datanya yang diperlukan untuk menghitung kuartil, desil, seperti ini ya. Jadi kolom interval, kolom frekuensi, dan tepi kelas terutama ya. Masih ingat ya, L itu apa, ya. CI itu apa? Meski ku memohon dan meminta hatimu. Misalnya kita akan menghitung. Jangan pernah tinggalkan dirinya. Bentar ya. Misalnya kita akan menghitung D1 ya. D1. Nah, berarti kita cari dulu letak D1 gitu ya, sama ya. D1 di mana nih? D1 kalau sudah dikelompokkan di sini ya, di rumus ini ada 1n/10 ya. Jadi rumusnya adalah 1 dikali n/10. Atau sama dengan 1 dikali berapa n-nya? 20 ya. 20 dibagi 10. Ini kali ini ya, bintang ya. Kali 20 dibagi 10 begitu ya. Dengan 2 ya. Nah, gitu ya. Ini letaknya di nomor urut 2 gitu ya. Nah, kita harus tahu nomor urut 2 itu ada di mana. Nah, ya. Ada di kelas mana? Ada di kelas mana? 168. Kalau kita lihat di sini nomor urut 2 ada di sini ya. Nah, kita tebelkan. Nah, di sini ya. Oh, berarti D1 ada di sini, di kelompok sini nih. Ya, kita arsir. Nah, D1 tuh ada di kelompok kelas ini, ya. Karena nomor urutnya yang kedua. Ya. Berarti dia ada di kelas 160 sampai 303. Nah, ada di situ dia. Nah, maka untuk menghitung desil, kita
bisa menentukan L-nya. L-nya berapa? L ini adalah batas bawah kelas D1. D1 adanya di kelas 160 sampai dengan 303. Nah, tapi kelasnya apa? 159 ya. Di sini sudah ada 159,5. Dari mana 159,5? Ya. Tepi kelas ya. Tepi kelas itu setengah dari 160 ya. Jadi dikurangi setengah, 160 dikurangi setengah jadi 159,5. Terus kelas yang kedua yang terbawahnya ini adalah 304. Dan dikurangi setengah jadi 303,5. Sama ya, 448 dikurangi 0,5, 447,5. Ini tepi kelas ya. Nah, setelah L, terus CF ya. CF tahu nih apa CF nih? CF ini adalah kelas kumulatif sebelum D1 ya. Sebelum D1 kan ini 2. Sebelum ini ada nggak frekuensinya? Nggak ada ya. Jadi 0. Nah gitu. Kemudian FK ya. FK adalah frekuensi kelas D1 sama dengan apa? Ini saja ya. FK berarti kelas ini adalah 2. Nah, kita taruh di sini 2. Kemudian CI. Nah, CI sama dengan berapa? CI ini kelas interval ya. Sini kelas intervalnya dari 160 sampai 303 atau 304 sampai 447 berapa? Nah, ya. Kan ini jarak dari ini. Ini CI ini jarak kelas interval ini ya. Sama nih semua dari kelas 1 sampai dengan kelas yang kelima ini sama ya. Jaraknya. Ini 736 sampai 878 juga jaraknya sama ya. Jadi kalau kita hitung CI ini adalah sebenarnya tinggal kurangin saja 303 dikurangi 303 dikurangi 160 ya. Kan? 143 ya. 3 ya 143. Nah, udah. Kalau dari rumus ini berarti sudah bisa dihitung nilai itunya ya. L sudah ada ya. L sudah ada, CF sudah ada. Nah, ini lokasi IN/10 sudah ada ya. Ini IN/10 nih letaknya ya. CF juga sudah ada 0, FK sudah ada 2, CI 143. Udah, tinggal dihitung nih. Tinggal dihitung berapa nilai. Nah ya, berapa nilai B1-nya. Jadi berarti nilai B1 sama dengan L ya, L-nya berapa? 159,5 ditambah belum buka 2 ya. IN/10 kan 2 dikurangi CF-nya 0 belum tutup dibagi FK-nya 2 dikali 143 I ya, dikali CI dengan berapa? Nah, dengan berapa? Ini kita hitung pakai ini ya, menggunakan Excel 159,5 ditambah pembuka 2 dikurangi 0 dibagi 2 dikali 143. Nah, betul. Enter. Nah, udah. Berarti ini adalah nilai D1. Ya. Jadi nilai D1 adalah 302,5. Ya. 302,5.
Ini ada di kelas ini. Jadi antara 160 sampai 303 ada nilai 302,5. Artinya 10% data, 10% dari data ya, dari kelompok data di atas maksudnya yang di ini ya, di distribusi frekuensi ya, nilai maksimum nilai maksimumnya 302,5. Itulah. Jadi 10% dari data ini ya, dari ini data kelompok ini nilainya maksimum 302,5. Yang membatasi 10% datanya adalah 302,5. Nah, kemudian D5. D1 sudah terjawab ya. D5 berapa? D5 kita copy dulu template-nya ya. Template-nya kita copy. Ini berarti nomor 2. Untuk mencari letak D5 berarti di mana? Berarti sini 5 kali N ya. 5 kali N per 10. 5 kali 20 berarti ya. N-nya kan 20. 5 dikali 20 dibagi 10. Ini 100 bagi 10 berapa? 10 ya. 10 berarti. Kalau 10 ada di kelas mana? Ya. Kelas mana nih? 10 berarti ada di sini nih. Ini ada nilai 10 ya. Ada urutan ke-10 ada di sini. Ada urutan ke-10. Oh, berarti D5 ada di sini kelasnya. Si warna hijau. Ya. Jadi D5 letaknya ada di urutan nomor 10 di sini ya, di kelas ini. Di kelas 448591 ya. Di kelas 448591. Jadi ada di kelas ini 448591. Berarti berapa L-nya? Ya. L-nya berapa? L-nya berarti 447,5 dia ya. 447,5. Jadi ini dirubah. L-nya adalah 447,5 ya. Jadi 448 dikurangi setengah 447,5. Dia L-nya. Batas bawah kelas D5. Ya. CF-nya berapa? CF-nya adalah ini kan CF ini kelas kumulatif, frekuensi kumulatif sebelum kelas D5. Ya, D5 kan 9. Sebelumnya adalah 2 tambah 5. Kumulatifnya 2 tambah 5 ya. Berarti di sini CF-nya adalah 2 tambah 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7 ya. Itu sama dengan 7. FK-nya kelas D5 berapa? FK-nya ini 9 berarti ya, FK-nya. Kelas D5 sendiri kan ini 9 ya. Jadi ini FK 9. CI-nya sama ya. CI-nya tidak berubah, sama ya. Kalau kita lihat misalnya 591 dikurangi 448 sama saja kan? Sama. 591 dikurangi 448 ya, 1435
3 juga. Ya. Jadi namanya pas interval ini dalam satu tabel ini harus sama ya. Karena kita membaginya sama. Nah, rumusnya sama ya. Nah, maka nilai D5, nah, jadi D5 sini kita rubah ya. D5 sama dengan 447,5 tambah lokasinya. Nah, lokasinya mana? 10 ya. 10 dikurangi TF 7 ya. Kurung tutup dibagi FK, FK-nya 9. Kali 143. Nah, enter. Berapa nih? Kita hitung ya. Ini harus ngitung pakai kalkulator ya. Kalau Anda menggunakan laptop bisa langsung ya. Ini kan tinggal menghitung di sini nih masalahnya ya. Banyak yang salah-salah menghitung di sini. 5 447,5 L ya. 1,5 ditambah 10 kurang 7 dibagi 9 dikali 143 ya. Jadi enter. Nah, inilah nilai daripada D5. Artinya apa nih? Oh, gitu ya. Ini artinya bahwa 50% dari kelompok data di atas nilai maksimumnya adalah 495,2. Nah, kalau kita pernah menghitung median, maka angka ini sama dengan nilai median ya. Karena 50% ini tengah-tengah. Ya, D5 ini tengah-tengah. Sama dengan nilai K2 ya. Atau kuartil yang kedua. Di sini kita menghitung tidak kuartil yang kedua ya. Nah, nih, nah ya, ini K2 nih. K2 sama dengan kali dengan D5 ya. Nilainya 495,2 ya. Nah, 495,2 sama ya. Jadi tengah-tengah. Nah, kemudian artinya seperti itu ya, sama D5. Kemudian kita akan menghitung D9 ya. Nah, boleh kita mau hitung misalnya D6 boleh ya, D7 boleh. Kita coba saja ya. Kita coba misalnya akan menghitung D7 ya. D7 berarti ini nomor 3 ya. Misalnya kita hitung D7. D7 berarti 7N ya. 7N dibagi 10. N-nya 20 berarti 140. Oh, berarti ininya 7 dikali 20 dibagi 10 ya. Berapa tuh? 7 kali 20 140 bagi 10 14 ya. Nah, 14 itu ada di kelas mana? Ada di nomor urut di sini dia ya. Oh, masih sama dengan D5 ya, ternyata kelasnya di sini dia adanya yang hijau ya. Cuma nomor urutnya 14 ya, kelasnya sama dengan kelasnya D5. Jadi berarti sama ya dengan D5, ada di kelas 448 sampai 591. Nah, kemudian saya copy ini ya. Saya copy sini sebagai template. Nah, karena kelas
kelasnya sama, berarti L-nya sama ya. Sama dengan D5 ya. Jadi D7 L-nya pun adalah 447,5. CF-nya juga sama ya. CF-nya sama ya. Sama CF-nya juga kan 2 tambah 5. 2 tambah 5. FK-nya pun sama ya. Frekuensi kelas D7 pun sama 9. CI pun sama 143 ya. CI sama 143. Maka nilai D7 ya. D7 berarti yang membedakan, nah ini sama 447,5. Nah, membedakan di sininya nih. Di sini nomor urut yang ke-14 ya. Lokasinya di nomor urut nomor 14. Pengurangnya sama ya. CF-nya 7 dibagi 9 FK dikali 143. Nah, jadi di sini kita rubah nomor urutnya ya. Tadi kan D5 urut 10. Nah, sekarang D7 urut ke 14. Nah, dikurangi 7. Ya. 447,5 ditambah 14 dikurang 7 dibagi 9 dikali 143. Nah, enter. Berapa nilainya? Nah, inilah nilainya ya. Artinya apa? Kalau D7 tentunya adalah 70% ya. Nah, di sini 70% dari kelompok data di atas, nilai maksimumnya adalah 558,7. Nah, gitu ya. Jadi, ini saya tambahkan D7 ya. Di D7 pun kita hitung. Yang terakhir adalah D9. Ya. D9 berapa? Nah, itu kita nomor 4. Kita copy template-nya ya. Kita copy saja. Kita cari adalah nomor 4. Nomor 4 adalah D9. Berarti cari letaknya dulu. D9 ada di mana? D9 kali N kecil dibagi 10. Nah, 9 kali 20 bagi 10 adalah 80 bagi 10. 18 ya. Nah, ada di kelas mana? Nah, cari ini. Lihat di tabel saja. Ya. Lihat di tabel nomor urut yang ke-18 ya. Di mana nih? Oh, ini dia ya, nomor urut ke-18 ada di sini dia. Nah, di sini dia di 592 sampai 735. Kita kasih warna biru. Nah, di tempat yang biru inilah urutan ke-18. Jadi kelas intervalnya yang di 592 sampai 735. 592 592 sampai 3735 ya. Nah, ada di situ dia. Ya. Nah, kalau dia ada di situ, tepi kelasnya berapa? Nah, ya. Tepi kelasnya tentunya yang ini ya. 591,5. Ini tepi kelasnya, batas kelas bawahnya adalah 591,5. Nah, kemudian CF-nya berapa? CF itu adalah kelas jumlah frekuensi sebelum kelas D9 ya. D9 kan ini 3 di sini dia. Sebelum kelas D3, nah berarti 2 tambah 5 tambah 9 CF-nya ya. Jadi CF-nya ditambah 9. Nah, berapa? Oh, 16 jadinya ya. Nah, 16. FK-nya berapa? Ini yang biru adalah 3 ya. Jadi kelas frekuensi kelas D9 adalah 3.